Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Tolonglah hamba-Mu, supaya dia boleh menyampaikan dengan baik dan dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya, senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita bisa bersekutu bersama-sama pagi hari ini ya. Nah, saya sebelumnya minta maaf, saya khotbah hari ini pakai masker karena saya masih agak sedikit batuk gitu ya. Mohon dimaklumin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan Yakobus pembela kebenaran ya. Yakobus pembela kebenaran. Yakobus ini siapa? Saudaranya Yesus ya. 2 minggu yang lalu penginjil Elifas sudah membahas sebagian mengenai Yakobus ini, saudaranya Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya melanjutkannya ya. Jadi Yakobus ini disebut sebagai pembela kebenaran. Maksudnya apa? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 bagian firman Tuhan Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di layar, saya sudah siapkan ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu dari Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pada tanggal 16 Maret 2021 ada seorang pria yang membawa senjata api kemudian menyerbu 3 tempat spa di kota Georgia ya. Jadi dia membawa senapan api, kemudian dia menyerbu ke 3 tempat spa di kota Georgia. Tempat spa itu maksudnya panti pijat ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bawa pistolnya lalu menyerbu ke tiga tempat panti pijat tersebut. Kemudian ketika dia menyerbu masuk ke dalam, kemudian dia menembaki orang-orang yang ada di tempat panti pijat tersebut dengan sembarangan gitu ya. Dia berhasil menembak 9 orang di 3 tempat spa tersebut. Nah Bapak Ibu, dari 9 orang yang dia tembak tersebut, 8 orang meninggal dunia Bapak Ibu ya. Jadi dia dengan kalap
bawa pistol, masuk ke tempat panti pijit tersebut, ditembakin semua orangnya. Lalu dia berhasil menembak 9 orang di tempat panti pijit tersebut. Dari 9 orang yang ditembaknya, 8 orang meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, awalnya banyak orang berpikir bahwa serangan tersebut itu berhubungan dengan tindak kejahatan rasisme. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih ya, dari 8 orang yang meninggal tersebut, kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, ada 6 orang yang bermuka Asia. Benar nggak? Ya, nih ya. Nah, waktu itu tahun 2021, kalau Bapak Ibu ingat, di Amerika waktu itu ada sentimen negatif sekali terhadap orang-orang yang berwajah Asia gitu. Karena waktu itu COVID kan, jadi dianggap orang Asia yang bawa wabah COVID itu ke Amerika. Nah, orang awalnya berpikir, mungkin ini berhubungan dengan rasisme karena mereka ini orang Asia gitu. Nah, pelaku penembakannya adalah seorang pemuda yang saat itu baru berusia 21 tahun, Bapak Ibu. Namanya Robert Aaron Long, ya. Jadi dia baru berusia 21 tahun di Amerika itu, umur berapa itu sudah bisa membeli senjata api, ya. Mereka boleh membeli senjata api secara resmi. Dan karena dia nggak ada catatan sebelumnya, jadi dia boleh membeli senjata api. Lalu dia memakai senjata api itu untuk menembakin orang. Nah, Bapak Ibu, setelah kejadian ini, Robert Aaron Long ini langsung ditangkap polisi gitu ya. Biasanya kalau kejadian seperti ini, si pelakunya ini biasanya mati juga, bunuh diri. Tapi ternyata yang sekali ini dia enggak bunuh diri gitu ya. Lalu polisi mengejar dia dari satu tempat ke tempat lain, dikejar, kemudian akhirnya berhasil ditangkap, Bapak Ibu. Setelah dia ditangkap dan diperiksa, baru ketahuan bahwa ternyata tindak kejahatannya itu tidak berhubungan dengan rasisme, ya. Jadi dia memang korbannya 6 orang Asia, tapi ternyata random itu, ngacak gitu ya. Karena yang kebetulan yang ada saat itu adalah orang Asia, jadi dia tembakin juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya baru tahu bahwa seperti di Indonesia, tempat panti pijat di Amerika itu juga ternyata sebenarnya ada maksudnya seringkali itu adalah tempat pelacuran, tapi berkedok panti pijat gitu ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, di Indonesia juga banyak seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu tempat pelacuran, tapi kedoknya panti pijat, tempat spa gitu ya. Nah, Robert Aaron Long ini ternyata adalah pelanggan tetap pekerja seks di 2 tempat spa tersebut. Jadi dia itu adalah pelanggan tetapnya, pelanggan tetap para perempuan pekerja seks di tempat spa tersebut. Dia berkata kepada polisi bahwa dia sengaja mengincar tempat spa tersebut dan dia merencanakan serangan ke tempat-tempat lain yang berhubungan dengan industri seks. Jadi maksudnya yang dia tahu adalah tempat pelacuran, kemudian dia tahu jual bahan-bahan pornografi, video-video porno gitu. Dia memang sengaja mengincar gitu ya. Dia mengakui bahwa serangan itu bukan karena dia benci ras tertentu, tapi karena dia berkata begini, Bapak Ibu. Dia kecanduan seks. Ya, dia kecanduan seks. Robert Aaron Long mengatakan kepada polisi bahwa dia melakukan serangan itu karena menyesali dosanya. Dia ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, perhatikan ya, Bapak Ibu ya. Dia melakukan itu karena dia menyesali perbuatan dosanya dan dia ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Lalu apa yang dia lakukan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan? Supaya hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia ngambil cara, melakukannya dengan cara, tanda kutip, melenyapkan ketidakbenaran yang ada pada saat itu.
Bapak Ibu ngerti ya maksudnya ya. Jadi dia bergumul kecanduan seks gitu ya. Dia jadi pelanggan tetap tempat itu. Karena dia mau hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia dirundung rasa bersalah dalam hatinya. Lalu dia berpikir, oh iya ya, Tuhan Yesus ngomong, kalau matamu buat kamu masuk neraka, colok matamu itu ya, cungkil matamu itu gitu. Lalu dia merasa, oh ini perempuan-perempuan ini yang buat aku jatuh dalam dosa ya. Lalu dia ambil pistol, dia bunuhi perempuan-perempuan tersebut. Dia berusaha melakukan kebenaran, tetapi dengan cara melenyapkan ketidakbenaran yang ada tersebut. Ya, nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Yakobus, saudara Yesus, pembela kebenaran. Saya berpikir, apakah itu yang dimaksud dengan pembela kebenaran gitu ya Bapak Ibu? Apakah dengan cara melenyapkan nyawa para pekerja seks tersebut, kemudian itu otomatis menjadikan Robert Aaron Long seorang pembela kebenaran? Menurut Bapak Ibu gimana? Salah kan? Ya. Bukan dengan cara itu, ya. Seseorang itu melenyapkan nyawa orang lain lalu merasa dirinya sebagai pembela kebenaran. Bukankah kita juga sering lihat di TV, di berita-berita, kita baca berita bagaimana orang berdemo gitu ya, berdemo melakukan tindakan kekerasan, lalu membenarkan tindakan kekerasan itu dengan dalih membela kebenaran agamanya, membela Tuhannya. Bapak Ibu sering kan dengar ya di berita gitu ya, kita lihat orang demo gitu ya, demo itu di berapa banyak orang gitu membela kebenaran agamanya. Bukankah kita juga sering mendengar orang rela melakukan apa saja, bahkan membunuh sesamanya demi namanya itu membela kebenaran. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan membela kebenaran? Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di bagian ini ya. Jadi ada banyak definisi membela kebenaran ya. Ada orang yang memberi definisi membela kebenaran itu mungkin membela kebenaran di pengadilan gitu ya. Nah, tapi apa yang dimaksud oleh Rasul Yakobus di bagian ini? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang membela kebenaran? Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memperhatikan ya bahwa di banyak gereja ya jemaat yang ada itu kebanyakan adalah orang-orang yang berusia lanjut. Apakah Bapak Ibu ada yang memperhatikan? Ya, memang ini kita saat ini adalah persekutuan usia indah gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memperhatikan bahwa di banyak gereja jemaatnya itu sekarang lebih banyak orang tuanya, Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan? Ya, benar nggak yang saya bilang ya? Di banyak gereja jemaat yang ada itu lebih banyak orang yang lanjut usia dibandingin orang-orang mudanya. Orang-orang mudanya tidak mau datang lagi beribadah ke gereja. Nah, ada sebuah penelitian Bapak Ibu yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset Kristen yang terkenal yang namanya Barna ya. Jadi mereka melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian itu ditulis dalam sebuah buku. Nah, penelitiannya ini dilakukan di 25 negara ya. 25 negara dilakukan kepada 15.000 orang yang berusia 18 sampai 35 tahun ya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Barna terhadap 15.000 orang di 25 negara yang berusia 18 tahun sampai 35 tahun. Nah, Bapak Ibu, hasil penelitiannya menunjukkan begini Bapak Ibu.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa memang ada masalah di generasi muda kita. Antara 18 sampai 35 tahun itu sudah banyak sekali yang tidak datang ke gereja. Lalu penelitian ini juga berusaha mencari tahu penyebabnya apa gitu ya. Penyebabnya apa? Lalu ditanyain semua gitu, yang responden itu 15.000 orang itu yang berusia 18 sampai 35 tahun. Ditanyain, kenapa sih? Dia bilang, alasan apa kenapa kamu tidak mau pergi ke gereja? Bapak Ibu tahu apa faktor utama yang membuat anak-anak muda itu meragukan agama dan iman mereka? Faktor pertama yang membuat anak muda meragukan agama dan iman mereka adalah karena ini, Bapak Ibu. Mereka melihat adanya kemunafikan dari orang yang menyebut dirinya rohani. Ya. Jadi ini bukan saya yang ngomong ya, Bapak Ibu ya. Tapi hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian Kristen yang sangat terkenal di dunia, Barna ini ya. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak muda itu sekarang tidak mau lagi pergi ke gereja. Kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang yang mengaku dirinya pergi ke gereja itu, orang-orang Kristen yang merasa dirinya rohani itu, mereka menganggap mereka itu sebagai orang-orang munafik. Bapak Ibu. Ya. Mereka mengatakan alasan mereka meninggalkan gereja adalah karena anggota gereja itu munafik dan suka menghakimi. Mereka tidak lagi percaya otoritas yang ada di gereja karena mereka melihat otoritas yang ada di gereja itu kebanyakan perkataan dan perbuatan mereka itu berbeda. Ya. Mereka merasa orang-orang di gereja itu lain di mulut, lain di hati, lain lagi perbuatan mereka, gitu. Nah, Bapak Ibu, memang kita harus akui bahwa gereja bukanlah kumpulan orang-orang sempurna. Ya, saya ulangi ya. Gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang sempurna. Tetapi banyak ahli yang mengatakan, yang memberi definisi gereja itu sebenarnya adalah rumah sakit orang berdosa. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sedang menjalani perawatan di dalam rumah sakit yang dinamakan itu gereja. Bapak Ibu, kita semua di gereja ini bukankah adalah orang-orang yang penuh kelemahan dan kekurangan, Bapak Ibu? Karena kita semua adalah orang berdosa, bukan? Ya, kita semua adalah orang-orang berdosa. Namun Bapak Ibu, dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam gereja, kaum muda ternyata paling anti, paling benci dengan orang yang munafik. Bapak Ibu, itu yang membuat mereka tidak mau lagi pergi ke gereja, nggak mau datang beribadah. Bahkan Bapak Ibu, saya menemui ada beberapa generasi muda kita yang bahkan mendengar kata Tuhan pun mereka anti sekali. Ya. Nah Bapak Ibu, saya berusaha mencari di kamus mengenai arti kata munafik, Bapak Ibu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik itu artinya suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya, munafik itu ketika seseorang bertindak atau berkata-kata yang bertentangan dengan apa yang dia yakini, apa yang dia rasakan. Orang yang munafik berusaha menipu orang lain dengan cara berusaha menunjukkan sisi baiknya kepada orang lain, padahal orang yang lain itu tahu bahwa sesungguhnya dia tidak seperti demikian. Nah,
Apa yang dikatakan Rasul Yakobus mengenai hal ini? Dia berkata gini, orang yang munafik itu bukan cuma menipu orang lain, tapi menipu dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi dia bukan hanya menipu orang lain, tapi menipu dirinya sendiri. Bahkan Rasul Yakobus berkata, dia memberi definisi orang munafik itu adalah ini: orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan yang dia dengar tersebut. Itu definisi dari Rasul Yakobus mengenai orang yang munafik. Rasul Yakobus berkata, seharusnya orang Kristen itu konsisten antara iman dan perbuatannya. Orang Kristen itu bukan hanya mengaku dengan mulutnya bahwa dia percaya, tetapi harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Rasul Yakobus berkata, setan percaya kalau ada satu Allah. Kalau Bapak Ibu di sini, saya tanya, siapa yang percaya di dunia ini ada satu Allah saja? Mungkin hampir semua kita setuju. Tapi Bapak Ibu, Rasul Yakobus berkata, kalau hidupmu atau penyataan imanmu tidak disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan penyataanmu itu, apa bedanya kamu dengan setan-setan itu? Sebuah teguran yang keras sekali, bukan? Ya, sebuah teguran yang begitu keras sekali. Tapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus mengenai orang Kristen. Bapak Ibu, minggu lalu penginjil Elifas sudah bercerita tentang sedikit banyak mengenai Rasul Yakobus, ya. Nah, saya sebenarnya penasaran kenapa Yakobus ini bisa berubah, ya. Kalau kita ingat 2 minggu yang lalu penginjil Elifas berkata bahwa waktu dulu awalnya Rasul Yakobus itu juga nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa Rasul Yakobus itu sempat menyindir-nyindir, istilahnya ya, menyindir Tuhan Yesus, lalu menganggap Tuhan Yesus itu gila, nggak waras, Bapak Ibu. Nah, kenapa Yakobus bisa berubah? Dia bisa berubah karena satu hari dia menemukan bahwa ternyata Yesus saudaranya itu memang benar-benar adalah Tuhan. Dia baru tahu kalau Yesus itu, saudaranya itu adalah benar-benar Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalib, mati, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu yang mengubah Rasul Yakobus. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasul Yakobus itu disebut pembela kebenaran? Nah, Bapak Ibu, Yakobus disebut pembela kebenaran karena dia berani menegur dengan keras orang-orang Kristen yang munafik, yang imannya tidak disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu, Yakobus menegur orang-orang Kristen munafik yang sekalipun sudah mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih mencari pertolongan kepada dewa-dewa lain. Bapak Ibu, tadi pagi di doa pagi kami mendoakan negara Cina, ya. Negara Cina mengubah isi dari kitab suci 5 agama besar itu, memadukannya dengan ajaran Konghucu, ajaran Konfusius. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya itu pun juga adalah sinkretisme, ya. Jadi istilahnya berusaha mengumpulkan semua yang baik. Padahal firman Tuhan katakan cuma ada satu Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi cari orang dewa-dewa yang lain. Jangan lagi cari pertolongan kepada orang-orang pintar. Jangan lagi berlaku munafik. Dengan cara apa kita berlaku munafik?
mulut bibir kita berkata bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kita cari pertolongan kepada dewa lain. Kita cari pertolongan kepada orang-orang pintar. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Yakobus menegur juga orang-orang yang merasa bahwa setelah dapat anugerah keselamatan gak perlu lagi melakukan apa-apa. Lalu hidup sembarangan, tidak hidup dalam kebenaran. Yakobus tegur hal ini. Dia berkata, kalau kamu berbuat seperti itu, apa bedanya kamu dengan setan-setan tersebut? Bapak Ibu, Rasul Yakobus menegaskan, orang Kristen yang sudah dapat anugerah keselamatan seharusnya hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya Rasul Yakobus itu disebut sebagai pembela kebenaran. Bapak Ibu, saya harus akui bahwa saya pun pernah gagal dalam hal ini Bapak Ibu. Saya juga pernah jatuh dalam dosa kemunafikan. Nah, satu kali saya pernah punya pengalaman pahit. Ditegur oleh Tuhan akan hal ini melalui kedua anak saya Bapak Ibu. Satu kali ketika kami ngobrol bersama, makan, kami ngobrol, anak saya mengatakan sesuatu yang membuat saya seakan-akan ditampar oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh anak saya. Anak saya yang cewek berkata begini, dia bilang, "Papa," dia bilang, "sejujurnya aku kesel sekali dengan Papa." Waktu dia ngomong begitu, saya kaget juga gitu ya. "Loh kenapa?" Saya bilang gitu. "Iya," dia bilang, "Papa itu loh ya, kalau sama orang lain sabar banget," dia bilang, "pengertian banget gitu. Gak apa-apa ya ini, kalau ini gak apa-apa gitu ya. Tapi dengan anak sendiri gak sabaran," dia bilang. "Kerjanya marah-marah terus sama kami gitu." Saya kaget juga waktu dikatakan demikian gitu ya. Lalu anak yang kedua saya tambah juga, "Iya tuh, benar tuh," katanya. 100% benar itu Cici ngomong, dia bilang gitu. Bapak Ibu, waktu saya mendengar perkataan kedua anak saya tersebut, saya tersadar, saya berusaha minta maaf kepada mereka. Tanpa sadar saya menunjukkan teladan yang tidak baik bagi mereka, yaitu kemunafikan. Saya berusaha menunjukkan sisi baik saya di hadapan orang lain. Tetapi sesungguhnya orang-orang terdekat saya itulah, anak-anak istri saya yang paling tahu tentang diri saya. Dan kesadaran itu benar-benar menegur saya dan menyadarkan diri saya bahwa selama ini saya pun juga berlaku munafik. Bapak Ibu, generasi muda kita saat ini paling peka sekali dengan yang namanya kemunafikan. Mereka tidak akan mau membuka diri mereka, membuka hati mereka untuk Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang lebih tua, seringkali tidak sama antara perkataan dan perbuatan kita, Bapak Ibu. Mereka juga tidak akan mau ditegur oleh orang-orang yang hanya bisa berkata-kata saja, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Bapak Ibu, kalau saat ini di gereja kita, generasi kedua atau ketiga sudah tidak lagi beribadah. Kalau saat ini mungkin ada anak atau cucu Bapak Ibu yang tidak mau lagi pergi ke gereja. Mereka anti sekali dengan yang namanya orang Kristen. Bahkan mungkin seperti yang tadi saya katakan, mendengar nama Tuhan pun mereka marah gitu. Ketika nama Tuhan itu disebut di depan mereka. Nah Bapak Ibu, saya berpikir, saya merenung. Kalau kejadiannya seperti itu, berkaca dari pengalaman saya tadi dengan anak-anak saya, mungkin itu ada andil dari kita juga. Mungkin
Mereka bisa melihat bahwa selama ini perkataan dan perbuatan kita tidak sama, Bapak Ibu. Ya. Mungkin mereka melihat bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang munafik. Perkataan dan perbuatan kita tidak sama. Dan itu yang membuat mereka marah. Itu yang membuat mereka tidak mau lagi datang ke gereja, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua mungkin sudah tidak lagi begitu bersemangat. Kita tidak merasakan sukacita yang sama ketika kita pertama kali diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup sama seperti orang dunia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita semua harus bertobat dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau benar kejadiannya seperti itu. Mungkin kita perlu meminta maaf kepada mereka. Karena selama ini kita telah berlaku munafik. Perkataan dan perbuatan kita tidak sama. Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah saya ini dengan menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan. Rasul Yakobus disebut sebagai pembela kebenaran. Mengapa demikian? Karena dia membela kebenaran itu dengan cara menyatakan bahwa orang Kristen yang sudah dapat anugerah keselamatan harus hidup dalam kebenaran pula. Iman orang Kristen itu seharusnya disertai dengan perbuatan. Untuk menjadi seorang pembela kebenaran. Bukan dengan cara seperti yang dilakukan Robert Aaron Long tadi. Bukan dengan cara berdemo, melakukan tindakan kekerasan, membakar atau membunuh orang. Bapak Ibu, Rasul Yakobus memberitahukan kita bahwa yang disebut pembela kebenaran itu apabila hidup kita sesuai dengan kebenaran yang kita pegang atau kita percayai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kami tahu ya Tuhan, di banyak gereja, banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi pergi ke gereja. Ada generasi kedua, generasi ketiga yang sudah tidak lagi di gereja. Mungkin itu di antaranya adalah anak dan cucu kami ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Kalau itu yang terjadi, mungkin itu karena kesalahan kami. Mungkin kami selama ini hidup munafik. Apa yang kami percayai, apa yang kami katakan tidak sesuai dengan perbuatan kami. Dan anak-anak cucu kami melihat itu semua. Dan mereka menjadi marah dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan dan kebodohan kami ya Tuhan. Ampunilah Tuhan kalau kami sudah berlaku munafik. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami juga boleh memperbaiki hubungan kami dengan anak dan cucu kami ya Tuhan. Sehingga mereka pun bisa melihat bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan kami mengasihi mereka juga. Dan biarlah dengan demikian juga Tuhan membukakan hati mereka. Sehingga mereka boleh membuka hati mereka untuk Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami. Materaikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa mempraktekkan kebenaran yang sudah kami dengar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembali.